Halo sahabat online terkasih tersayang ter up to date. Terima kasih karena sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel saya SKS. Holding back these feelings, I wonder it gon' be the last time. And I know that I want you so bad. In my head I'm saying, fuck all of that. Buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen di video saya ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai apakah enak tinggal di kebun sawit ya. Oke. Baik, yang pertama yang perlu kita bahas ya, kelebihannya dulu. Jadi ini ada dua, ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita akan bahas dulu mengenai kelebihannya ya. Oke. Poin yang pertama yaitu masalah gaji ya. Ini yang poin pertama ini saya letakkan paling pertama ya. Karena apa? Ya, karena ini dulu yang akan ditanya oleh banyak orang ya. Kalau bicara gaji ini sebenarnya relatif sekali, tergantung di perusahaan mana kita bekerja. Karena pemain di industri kelapa sawit ini memang merata, mulai dari petani yang mempunyai 1 sampai 2 hektar sampai korporasi yang mempunyai ribuan hektar ya. Tetapi secara umum kalau kita bekerja di tingkat perusahaan yang sudah mapan ya, standar gaji yang diberikan relatif bagus ya, relatif bagus, dan tidak kalah juga dengan kawan-kawan yang bekerja di industri manufaktur yang mungkin untuk level-level tertentu bisa melebihi seperti itu ya. Itu yang pertama, masalah gaji. Yang kedua, kelebihannya adalah mendapatkan fasilitas rumah dan transport ya. Yang kedua, kalau kita bekerja di industri kelapa sawit, untuk masalah 2 poin di atas nih ya, yaitu rumah dan biaya transport, tidak perlu pusing-pusing lagi ya mikirkannya. Perusahaan sudah menyediakan rumah beserta fasilitas sesuai level jabatannya. Semakin tinggi, tentu semakin lengkap fasilitasnya yang diberikan. Bahkan di perusahaan tertentu untuk level staff sudah disediakan pembantu rumah, ya kan? Terus tunjangan LPG, ya kan? Air minum botol aqua, itu sudah dapat juga tuh. Tukang kebun serta listrik gratis, ya. Coba kalau kita tinggal di kota bisa dibayangkan tuh berapa rupiahnya coba kalau di kota, ya kan? Kalau di kebun itu ya gratis saja itu ya. Demikian juga untuk sarana transportasi ya, sudah disediakan oleh perusahaan sesuai level jabatannya tadi guys ya. Jadi kalau untuk level asisten ya, paling tidak ya motor Mega Pro gitu ya. Untuk manajer biasanya sih Mitsubishi Pajero ya kan. Dan perlu juga diketahui nih ya, itu sekalian ditanggung juga untuk BBM-nya ya. Itu sekalian juga dapat tuh, gratis juga tuh BBM-nya ya. Dan untuk beberapa perusahaan ya, perusahaan tertentu biasanya ini bisa menjadi milik pribadi ya, kayak motor, mobil tadi itu bisa jadi milik pribadi guys. Tergantung periode tertentu biasanya sampai 5 tahun ya. Kalau udah lebih dari 5 tahun, ambil untuk diri sendiri. Itu status sosial ya. Status sosial ini biasanya ditujukan kepada jomblo-jomblo kronis tuh ya. Karena biasanya hamparan kebun kelapa sawit berada di daerah pelosok, di mana mereka masyarakat sekitar memandang orang-orang yang bekerja di kelapa sawit ini mempunyai status sosial yang lebih tinggi ya. Jadi biasanya, dan sudah banyak yang saya lihat ya, sendiri mereka akan dengan senang hati mempunyai menantu orang yang bekerja di perusahaan. Termasuk juga yang sudah punya istri tuh. Istrinya di Jawa, buka cabang lagi di sini. Itu buat yang punya istri di Jawa, harus ditelepon, sering-sering ditelepon suaminya. Kalau merantau di Kalimantan, sering-sering ditelepon ya. Jangan sampai suaminya tuh merasa merasa kosong. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang masuk, jadi buka cabang baru lagi, hati ya. Lalu yang kita akan bahas lagi kekurangannya nih. Yang pertama adalah jauh di pelosok ya. Tidak ada pernah ada ceritanya nih kalau yang namanya kebun sawit berada di tengah kota, itu nggak ada ya. Pasti akan masuk jauh ke pelosok ya. Namun bagi semua orang ya, hal ini tidak mempersalahkan ya, oke-oke saja ya. Tuh. Jadi ya mau gimana lagi ya kan.
namanya kebun sawit pasti kan adanya di hutan atau jauh di pelosok lah gitu ya. Lalu yang kedua yang kedua adalah kekurangannya bisa sama keluarga. Ya, kalau yang satu ini sebenarnya pilihan ya, karena memang yang namanya juga di pelosok, sarana pendidikan tentunya tidak sebagus di kota ya kan. Pada saat kita sudah berkeluarga ya, dan mempunyai anak, kalau memang berniat untuk pendidikan yang terbaik buat anaknya ya, biasanya sebagian orang akan menyekolahkan anaknya di kota. Dan disinilah jujur saja memang pilihan yang sangat berat ya. Jadi di sini sebagian orang memilih untuk tidak melanjutkan karirnya di industri ini biasanya ya, karena memang karena lebih memilih untuk dekat dengan keluarga ya. Seperti itu guys, tadi ada kelebihan dan kurangnya kalau kita bekerja di kebun sawit ya. Oke, tapi kalau kita pikir-pikir ya, namanya hidup itu kan pilihan ya, jadi ngelakoni wae lah ya. Oke. Baik, terima kasih yang sudah nonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kalau kalian anggap video ini tidak penting, tidak masalah ya. Yang penting saya sudah berbagi, karena berbagi itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk semua orang ya, walaupun tidak dapat di dunia, tetapi kita bisa mendapatkan di dunia akhirat nanti. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa saling menghargai kekurangan orang masing-masing. Kamu punya kelebihan, belum tentu ya tidak ada kekuranganmu. Terima kasih. Salam kebun sawit.